Baik, Anda masih bersama kami dalam di interview dengan tema peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau yang kita kenal dengan KPKNL dalam pelayanan publik dan pengelolaan kekayaan negara. Nah, di sini kami juga masih menantikan telepon interaktif Anda. Silakan hubungi 021583022. Kalau misalkan begitu ya, kita kalau ini berhubungan dengan tanah, memang masyarakat Indonesia masih banyak sekali yang suka tertipu lah. Misalkan sudah ketok palu sudah menjadi milik kita, terus tiba-tiba kejadian lah ada penggugat pihak lain. Itu kalau misalkan kita beli secara personal aja masih ada yang seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kejadian seperti ini melalui badan lelang itu sangat berbahaya ya Pak. Maksudnya merusak image juga, padahal badan lelang mungkin ini kejadian pertama atau kejadian sering, atau jadi masyarakat juga bertanya-tanya kan Pak? Ya, sebenarnya kasus yang dialami oleh klien Pak Samsu ini adalah jarang sekali terjadinya. Barangkali kalau kami sebut dari 10.000 satu yang muncul itu sudah hebat sekali. Kami misalnya tahun 2009 itu kita menerbitkan 20.000 risalah lelang, tapi kelihatannya tidak ada masalah yang muncul seperti ini. Iya. Apakah ini mungkin berarti ada pihak-pihak tertentu nih, kalau misalkan dilihat dari sisi hukum, kalau pihak-pihak tertentu yang memang ingin ya mengambil keuntungan dengan keadaan seperti ini, Pak? Saya rasa kalau melihat permasalahannya jelas ada pihak-pihak tertentu. Mengapa? Mengapa atas dasar apa? Kita sebut oknum lah gitu ya. Mengapa atas dasar apa? Dia lihat begini, masih bisa, soalnya itulah hukum dari kita ini kan bisa diintervensi kan. Ya yang jelas yang intervensi itu yang jelas apa? Yang punya uang dan yang punya kekuasaan kan. Makanya ada anekdot di masyarakat itu, ya habis Pak, apa namanya, sila pertama kita dirubah Pak. Maksudnya sila pertama yang mana ya? Kan Ketua Nama Esa kan. Iya. Tapi sekarang sila dirubah, keuangan yang maha kuasa. Keuangan yang maha kuasa seperti. Tapi bukannya sudah ada peraturan apapun yang sudah diketok palukan ataupun yang sudah ditetapkan oleh badan lelang itu sama sekali tidak bisa digugat. Itu ada undang-undangnya, bukan tertulis seperti itu. Betul. Itu berdasarkan ketentuan pasal 7 PMK 40 itu bahwa pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku itu tidak bisa dibatalkan. Tapi kemudian kenapa yang si ahli waris ini bisa menang di pengadilan? Makanya itu lucunya, kalau saya bilang nih oknum hakimnya bodoh, nggak mungkin kan, masa jadi hakim kan. Seharusnya beliau itu juga waktu sidang tuh, oh loh ini kok menang lelang kan, ada pihak lain kan. Seharusnya kita masuk sebagai pihak penggugat intervensi, nggak diterima. Oh, ini di luar pihak, lain pihak. Kok lucu hakim ini? Ya jalan sendirilah itu sidangnya. Tanpa kehadiran dari klien Anda. Tanpa kehadiran yang dirugikan, si korban. Nah, maju, putus pengadilan. Dan yang lucunya lagi, BPN digugat juga oleh yang nama ahli waris bilang sudah menang sidang ini kan. BPN mengeluarkan surat untuk menyita sertifikat klien kami. Ini kok lucu juga BPN ini. Padahal yang mengeluarkan sertifikat juga BPN juga ya? BPN juga. Kemudian? Keluar SK-nya untuk membatalkan sertifikat, mencabut. Loh kami juga lucu juga, maka kami gugat BPN kan gitu. Dan? Gugat BPN di tingkat pertama kami menang. Di tingkat kedua BPN nggak ada mengajukan banding. Tapi ahli waris yang mengajukan banding kan. Diterima, lucu juga. Sekarang lagi ke Mahkamah Agung kan gitu. Baik. Dan ini sudah memakan waktu, maksudnya si ahli waris ini sudah membiarkan surat itu selama 20 tahun kalau tidak salah, betul ya? Kurang lebih lama itu, dari tahun 88 ya Pak ya? Kalau lihat dari sertifikat itu tahun 88 Pak ya? 88. Tapi baru kita lelang tahun 2000, itu digugat tahun 2000 Pak ya? 2000 ya. Lalu dimenangkan oleh si ahli waris. Itu sekitar 12 tahun berarti 12 itu tahun, baru digugat. Wow, baik. Kita harus menyapa seorang penelpon dulu ini. Halo, selamat pagi. Halo. Pagi, silakan. Iya, selamat pagi. Silakan, Ibu. Silakan. Iya. Saya mau. Ibu, volume televisi Anda bisa tolong dikecilkan lebih dahulu. Pak Tahir. Halo. Iya. Pak Tahir, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, tadi saya menyimak ya pembicaraan Bapak bahwa kantor lelang itu kan sekarang fungsinya adalah memberikan pelayanan publik kan Pak. Dan terakhir juga ada perkataan Bapak yang mengatakan bahwa beli dengan lelang itu pasti terjamin. Iya. Sebagai warga negara, ya,
dia punya kepercayaan tentunya kepada balai lelang untuk membeli sesuatu misalnya tanah dari negara melalui lelang. Oke. Lalu dengan kejadian seperti yang dialami oleh kasus Pak Samsu tadi, kliennya selama beberapa tahun tidak menguasai fisiknya, atau tadi saya juga dengar hak milik tanah tersebut dibatalkan oleh BPN. Sikap dari kantor lelang sendiri, apa yang bisa membuat kedepannya bangsa ini mempunyai kepercayaan terhadap negara kita gitu loh Pak. Jadi merasa benar-benar pasti terjaminnya itu memang terjamin gitu Pak, bukan cuma otentiknya ya, putih gitu kan. Karena saya juga lihat tadi di sini kan bahwa lelang itu juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 49 dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kalau memang orang sudah dilelangnya pasti sudah memang udah konkret, otentik lah mestinya gitu kan. Pertanyaan saya adalah, jika saja pembelian tersebut saya dengar tadi adalah dibatalkan oleh BPN dan lain sebagainya, apa tindakan dari kantor lelang Pak? Terima kasih. Responnya ya. Ya baik, terima kasih ya Ibu. Terima kasih. Silakan, Pak. Ibu, sebetulnya tadi khusus dari kasus yang disampaikan oleh Pak Samsul, bahwa sertifikat itu dibatalkan oleh Badan Pertanahan berdasarkan pada pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebenarnya itu adalah di luar kekuasaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Namun pembeli dalam hal ini adalah seorang pembeli yang beretikat baik. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pembeli yang beretikat baik dapat memulihkan haknya berdasarkan undang-undang. Kalau kita sebut pasal 1495 dan 1496 KUH Perdata, bahwa penjual wajib mengembalikan atau membayar ganti rugi, dan pembeli wajib atau dapat menuntut pengembalian kerugian yang telah ditimbulkan karena adanya gugatan hukum, sehingga dia harus mengembalikan barangnya. Itu secara umum diatur di KUH Perdata. Karena itu pembeli dapat menuntut atau memulihkan haknya dengan katakanlah menerima uang yang telah dia bayarkan untuk katakanlah untuk membeli barang lelang tersebut. Seperti itu. Pak Samsu mendengar seperti ini gimana? Kami nggak bisa terima ini, Pak. Soalnya ya dalam hal ini bukan masalah nominalnya, bukan nominalnya. Tanah ini sudah nggak ada permasalahan sebenarnya kan. Makanya saya juga minta pemerintah dalam ini SBY juga bentuk juga lah Satgas Mafia Pertanahan kan. Pemberantasan mafia pertanahan ini banyak sekali di Jakarta nih. Bukan Jakarta aja, di seluruh Indonesia banyak mafia tanah. Jadi sebetulnya ini lebih pada masalah pelaksanaan hukum di Indonesia juga ya, Pak? Betul, Mbak. Seperti kita lihat deh, ini kan udah nggak ada permasalahan. Sekarang itu badai menggugat. Loh, pengadilan kok ya, harusnya lihat juga yang jernih dong, kan gitu kan. Jangan mentah-mentah mungkin patut diduga juga ada apa di pengadilan. Ya. Satu di PBBPN juga ada apa. Ha? Loh, sertifikat udah diterbitkan, sekarang kok tahu mau dicabut, kan lucu juga kan. Jadi patut juga di mafia pertanahan ini pemerintah juga harus diberantas ini. Baik. Kita harus break lagi, kita lanjutkan.